Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang ujian tengah semester Data Warehouse. Perkenalkan, nama saya Arya Wayu Nugroho, dari kelas SIP 2A, nomor absen 9, NIM 2241760074. Langsung kita mulai saja. Yang pertama yaitu untuk mengunduh file SQL bernama tokobarok_barok.sql, lalu melakukan impor ke localhost. Baik, ini karena sudah saya impor di awal, jadi tidak perlu melakukannya lagi. Kita langsung ke analisa tabelnya saja. Kita lihat langsung di More Designer. Karena ini masih kurang rapi, kita lihat yang sudah ada di Word saya yang sudah saya screenshot. Nah, baik. Analisa struktur database yang pertama yaitu ada tabel produk, berisi tentang informasi produk seperti ID, nama, satuan, dan harga. Ya bisa katakan ini terdapat 4 field ya. Untuk tabel penjual terdapat primary key ID underscore penjual dengan integer, lalu ada field nama underscore penjual varchar. Lalu ada tabel pembeli, berisi tentang informasi pembeli seperti ID member dan nama pembeli. Ada tabel transaksi, ada informasi seperti transaksi, nomor transaksi, kemudian terdapat foreign key dan dari ID penjual dan pembeli dan tanggal transaksi. Atau bisa dikatakan terdapat 4 field yang menyimpan informasi tersebut. Yang terakhir ada detail transaksi, berisi informasi seperti kode transaksi, foreign key dari ID produk, foreign key dari nomor transaksi, dan ada quantity. Lalu untuk relasi masing-masing, yaitu one to many. Untuk tabel produk dan tabel detail transaksi, satu produk memiliki banyak detail transaksi. Untuk tabel transaksi, untuk tabel transaksi dengan tabel transaksi, satu transaksi memiliki banyak detail transaksi. Untuk tabel penjual dan tabel transaksi, satu penjual memiliki banyak transaksi. Untuk tabel pembeli dengan tabel transaksi, satu pembeli memiliki banyak transaksi. Lalu kita lanjut ke soal yang nomor 3. Tentukan KPI yang akan dianalisis berdasarkan database toko barokah. KPI yang saya ambil yaitu berupa omset per bulan, yaitu total omset per bulan. Berdasarkan KPI yang ditentukan, terdapat dua tabel dimensi dan satu tabel fakta. Ya, saya membuat 4 tabel. Yang pertama ada ini masih loading. Ada dim date, dim transaksi, fact omset, dan omset per bulan. Untuk query-nya adalah sebagai berikut. Untuk penjelasannya, create table dim date adalah perintah untuk membuat tabel dim date itu sendiri yang memiliki kolom ID underscore dim date sebagai kunci utama atau primary key yang otomatis ditambah nilainya, yaitu auto increment. Tabel ini juga memiliki kolom date untuk tanggal lengkap serta kolom year, month, and day untuk menyimpan informasi tahun, bulan, dan hari berpisah dari tanggal. Yang kedua ada create table transaksi. Ini membuat tabel dim transaksi yang memiliki kolom ID underscore transaksi sebagai primary key yang otomatis bertambah nilainya atau auto increment. Tabel ini juga memiliki kolom lain seperti ID underscore produk untuk mengidentifikasi nomor produk, nama produk untuk nama produk, harga dan KTA atau quantity untuk harga dan jumlah barang, serta tanggal untuk menyimpan transaksi dengan nilai default adalah tanggal saat ini atau current date. Yang tabel ketiga, perintah ini membuat tabel fact omset yang bertindak sebagai tabel fakta dalam skema bintang atau skema data warehousing. Tabel ini memiliki dua kolom yang merupakan foreign key, yaitu
ID underscore dim transaksi yang menghubungannya ke dim transaksi, lalu ID underscore dim date yang menghubungannya ke dim date. Selain itu juga ada kolom amount yang menyimpan jumlah omset nantinya. Yang terakhir ada creatable omset per bulan. Ini membuat tabel omset per bulan yang bertujuan untuk menyimpan omset bulanan. Jadi nanti akan muncul untuk tiap bulan itu total omsetnya berapa. Tabel ini memiliki kolom ID underscore dim transaksi dan ID underscore dim date sebagai foreign key yang menghubungannya ke tabel yang di atas. Ada juga kolom kolom omset yang digunakan untuk menyimpan omset bulanan, namun tipe datanya adalah integer. Sedangkan biasanya omset menggunakan double, tapi untuk kali ini pakai integer saja. Kita lanjut ke spoon. Baik, untuk yang pertama, generate terus, juga adalah konfigurasinya. Untuk limitnya tetap 1825. Untuk ini current date, type-nya date, forward-nya dd, strip mm, strip year. Untuk value-nya kita ambil yang tahun 2020, set and string kita isi n. Itu adalah preview-nya. Ini agak nge-lag ya. Ini sudah terlihat, nanti kita close saja. Kita lanjut ke add sequence. Name of value-nya diganti increment day, start value diganti 0, increment by 1. Ini karena sudah saya run di awal, jadi koneksinya sudah ada. Untuk kalkulator, berikut adalah settingannya. Stream date, stream year, stream month, stream day untuk kalkulasinya masing-masing seperti ini. Untuk field n-nya yang atas, itu stream date, current date, yang di bawahnya menggunakan stream date. Untuk field B-nya kita isi increment day untuk yang atas sendiri, untuk value-nya none semua, untuk remove kita isi n semua. Lanjut ke select values. Ini langsung get field to select untuk memunculkan semuanya. Lalu untuk yang di remove ada current date dan increment day. Untuk settingan database lookup, berikut adalah konfigurasi dari database connection. Kita tunggu terlebih dahulu. Untuk usernya kita akan sambungkan ke Dewi underscore Toko Baroka. Kita tes sudah sukses. Lalu untuk table field-nya date, year, month, dan other day, comparatornya sama. Lalu untuk field-nya menggunakan stream date, stream year, stream month, dan stream day. Untuk values to return, kita isi untuk type-nya none semua. Langsung oke saja. Lanjut ke filter rows. Untuk settingannya yaitu date is null, year is null, month is null, dan day. Yang terakhir day is null. Untuk database connection yang ada di tabel output tetap menggunakan yang sama. Target skemanya di underscore toko baroka, target tabelnya dim date. Lalu untuk spesifikasi database kita nyalakan, lalu isi seperti ini. Untuk table field-nya ada date, year, month, dan day. Untuk stream field-nya stream date, stream year, stream month, dan stream day. Oke. Karena ini sudah saya run di awal, jadi langsung keluar hasilnya. Bagian dim date. Dan berikut karena kita di generate terus tadi setting di tahun 2020, maka untuk yang atas jadi pun menjadi tahun 2020. Ini kita lanjut ke yang transformation 3. Untuk tabel input, berikut adalah query yang kita masukkan untuk connection-nya, membuat connection baru. Kita tunggu terlebih dahulu. Dan ikut pencet.
Untuk konfigurasi connection ini, database-nya akan nyambung ke toko Barokah. Kita selebih dahulu, successful. Lanjut untuk penjelasan query tersebut. Query ini mengambil semua kolom dari tabel produk dan detail transaksi dan menggabungkannya berdasarkan kondisi bahwa kolom ID produk di tabel produk sesuai dengan kolom foreign key ID produk di tabel detail transaksi. Jenis join yang digunakan yaitu left join yang memastikan bahwa semua baris dari tabel produk akan disertakan dalam hasilnya tanpa memperhatikan apakah ada baris yang sesuai. Jika tidak ada baris sesuai di tabel detail transaksi untuk suatu baris di tabel produk, maka kolom dari detail transaksi akan menjadi null untuk baris tersebut dalam hasilnya. Akan kita preview terlebih dahulu. Nah, berikut sudah muncul hasilnya. Langsung kita close saja. Oke. Kita lanjut ke select values. Nah, ini kita langsung klik get fields to select untuk memunculkan semuanya. Lalu untuk field ID produk, kita rename menjadi stream ID produk, nama produk kita ganti menjadi stream nama produk, harga menjadi stream harga, lalu quantity menjadi stream QTY. Lalu untuk kita remove, ada satuan, kode transaksi, FKID produk, dan FK nomor transaksi. Lanjut ke database lookup. Untuk koneksinya, kita membuat koneksi baru yang akan menyambung ke database dw_toko_barokah. Lalu untuk lookup skemanya dw_toko_barokah, untuk lookup tabelnya dim transaksi. Lalu untuk table field, kita di awal langsung bisa memunculkan menggunakan get lookup field sama get fields. Nah, untuk settingannya akan seperti ini. Untuk table field ada ID produk, nama produk, harga, dan quantity. Konverternya sama. Lalu untuk fieldnya menggunakan stream ID, menggunakan nama yang sudah disetting di select values tadi, bagian rename. Untuk values to return, kita tinggal isi, lalu memilih dengan type yang saya sesuaikan. Oke. Lanjut ke filter rows. Untuk filter rows-nya settingannya seperti ini. ID produk is null, nama produk is null, harga is null, dan quantity is null. Lanjut ke tabel output. Untuk koneksinya menggunakan yang Toko Barokah 3. Target skemanya DW Toko Barokah, target tabelnya transaksi. Untuk specify database field kita nyalakan, juga ada settingannya. Table field dan stream field. ID produk, nama produk, harga, dan quantity. Oke, ini karena sudah saya run juga, maka langsung kita lihat hasilnya. Itu adalah hasilnya, yaitu untuk tiap transaksi ada ID produknya, ada harga, ada quantity, dan tanggal. Maka transaksi tersebut dilakukan. Kita lanjut ke transformation part, yaitu fetch offset. Untuk settingan tabel input, kita menggunakan connection resources underscore cukup output. Berikut adalah konfigurasinya. Kita tunggu terlebih dahulu. Koneksi ini akan menyambung ke database toko underscore barokah. Kita tes, successful. Untuk SQL yang ada di sini akan saya jelaskan. Query ini mengambil semua kolom dari tabel produk dan menggabungkannya ke tabel detail underscore transaksi dengan menggunakan left join. Penggunaan dilakukan berdasarkan kondisi bahwa ID produk dari tabel produk sama dengan FK ID produk dari tabel detail transaksi. Selain itu, hasil penggabungan tersebut akan dihubungkan lagi dengan tabel transaksi berdasarkan kondisi bahwa FK nomor transaksi dari tabel detail transaksi sama dengan nomor transaksi dari tabel transaksi. Jenis yang digunakan adalah inner join untuk menghubungkan tabel transaksi dengan hasil penggabungan sebelumnya, sehingga hanya baris yang memiliki nilai cocok di kedua tabel akan disertakan dalam hasil akhir. Berikut adalah previewnya. Kita tunggu terlebih dahulu.
Ini sudah muncul, langsung kita close saja. Kita oke. Bagian select values, kita klik get field to select untuk memunculkan semua field. Lalu kita rename untuk field ID produk, nama produk, harga, quantity, dan tanggal. Untuk yang kita remove ada satuan, kode transaksi, FKID produk, FK nomor transaksi, nomor transaksi, FKID menjual, dan FKID membeli. Lanjut ke database lookup. Settingannya kita sambungkan ke dw underscore toko barokah. Berikut akan kita lihat konfigurasinya. Kita tunggu lebih dahulu. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa ini akan menyambung ke dw underscore toko barokah. Successful. Kita lanjut saja. Untuk table field-nya yaitu ada ID produk, nama produk, harga, dan quantity. Komparatornya sama, lalu untuk settingan field satunya menggunakan yang sudah ditentukan di select values tadi. Untuk values to return ada ID underscore dim transaksi dengan type none. Kita lanjut ke database lookup yang kedua. Ini masih menggunakan yang dw underscore toko barokah. Untuk lookup scheme-nya dw underscore barokah. Untuk lookup table-nya dim date. Untuk yang ini table field date komparator sama dengan field satunya stream date. Untuk values to return ada ID underscore dim date dengan type none. Oke, kita lanjut ke database lookup yang ketiga. Koneksinya tetap masih yang ke database dw underscore toko barokah. Lookup schema tetap untuk lookup table kita ganti flag omset sesuai dengan tabel ketiga yang sudah kita create di awal. Untuk yang ini, table field-nya ada ID underscore date, ID underscore transaksi, dan amount. Untuk komparatornya sama, untuk field satunya tetap untuk yang nomor 1, 2 masih sama. Untuk yang ketiga, amount diganti menggunakan stream harga yang dimana sudah ditentukan di select values-nya tadi. Untuk values to return ada ID dim date, ID transaksi, dan amount dengan type none. Kita lanjutkan ke filter rows. Untuk filter rows-nya settingnya ada sebagai berikut. ID dim transaksi underscore 1 is null. Juga adalah table output-nya. Kita menggunakan koneksi yang menyambung ke database di WNS Protocol Barokah. Untuk target tabelnya flag omset. Spesifikasi database views kita nyalakan. Database views-nya adalah sebagai berikut. Dan settingan table view ID di transaksi, ID dim date, dan amount. Dan untuk stream field-nya ada ID underscore dim transaksi, ID underscore dim date, lalu amount menjadi stream harga. Oke. Ini akan saya tampilkan langsung saja untuk hasilnya, karena saya sudah run di awal. Juga adalah hasil dari transformation yang flag omset. Nah, berikut sudah ada ID transaksi, ID dim date, dan amount. Sudah, mari kita lanjut ke yang tabel terakhir, yaitu tabel omset per bulan. Nah, berikut adalah koneksi, database koneksinya akan nyambung ke, kita buka dulu. Koneksi tersebut akan nyambung ke database di Store Toko Barokah. Kita tes lebih dahulu, successful, silang. Lalu berikut adalah penjelasan mengenai query tersebut. Query ini. Query ini mengambil jumlah dari kolom amount dari tabel back offset. Kemudian dilakukan join dengan tabel tim transaksi berdasarkan kondisi bahwa ID tim transaksi di tabel back offset sama dengan ID tim transaksi di tabel tim transaksi. Selanjutnya dilakukan join dengan tabel dim date berdasarkan kondisi bahwa ID dim date di tabel back offset sama dengan ID dim date di tabel dim date. Setelah join, data akan digroup menggunakan group by berdasarkan bulan dari tabel dim date. Ini akan menghasilkan omset stream harga untuk setiap bulannya. Kita preview terlebih dahulu. Nah, ini hasil yang akan muncul di tabel
tabel yang ada di localhost itu adalah total untuk tiap bulannya. Nanti akan saya jelaskan. Itu adalah settingan untuk tabel output. Database connection tetap sama. Harga tabelnya kita ganti omset per bulan sesuai yang tabel yang sudah di-create di awal tadi. Untuk spesifikasi database kita nyalakan, data field-nya adalah seperti ini. Omset kita isi dengan stream harga. Oke, karena saya sudah run di awal, jadi tidak perlu melakukannya lagi, lalu langsung lihat ke hasilnya saja. Nah, berikut untuk hasil dari transformasi yang terakhir, yaitu untuk isi tabel omset per bulan. Nah, berikut sudah terdapat omset untuk tiap bulan. Untuk yang ID Dimdik 2, ini berisi, untuk yang kedua, itu adalah total dari omset di bulan pertama ini. Lalu untuk yang lanjutnya, ada bulan yang kedua. Lalu untuk yang ini bulan yang ketiga. Lalu ini untuk bulan yang keempat. Lalu ini bulan yang ke-8. Ini kok langsung ke bulan yang ke-8 karena untuk bulan yang ke-5, 6, dan 7 tidak ada. Tapi ini sudah bisa menghitung untuk total transaksi tiap bulannya. Baik, saya kira itu saja. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan pengerjaan ataupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.